Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan share. Oke, dan jangan lupa buat subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tips trik ketika aku belajar TWK atau tes wawasan kebangsaan. Karena kemarin ada yang DM aku, "Kak, aku tuh pusing banget kalau belajar TWK, banyak banget materinya. Kakak kemarin waktu tes CPNS apa aja sih yang dipelajarin?" Oke, kali ini aku mau bahas tips triknya, jadi stay tune terus ya. Jadi teman-teman, aku selalu tekanin ke teman-teman ya di videoku yang sebelumnya tentang tips trik lolos CPNS sekali daftar. Aku kan sering bilang ya teman-teman, setiap orang itu punya metode belajar yang berbeda-beda. Ada yang cuma ngeringkas aja udah langsung paham, ada yang cuma lihat video aja juga langsung paham, ada juga yang cuma dengerin langsung paham. Nah, kali ini aku mau berbagi strategi. Gimana sih strategi ketika belajar TWK? Jadi teman-teman, sebelum tahu tentang informasi kalau tes CPNS TWK itu soal-soal yang terbaru itu kan berupa analitik ya teman-teman ya. Jadi bukan teori plek teori itu enggak. Tapi kemarin aku juga dapat sih teman-teman tentang UUD ditanyain 2 soal. Kan lumayan ya kalau misalnya dengan pesaing kita selisih sedikit aja pun itu lumayan banget. Jadi teman-teman harus tetap belajar teori maupun kita berlatih analitiknya. Nah, sebelum aku tahu informasi, aku tuh belajar TWK cuma beli buku ya, habis itu aku stabiloin, habis itu aku coba kerjain soal-soalnya, dan itu kurang worth it banget sih teman-teman, karena nilainya aku sama aja stuck di situ aja. Terus kayak aku tuh bingung, aku harus pakai metode apa lagi biar nilai TWK aku tuh kayak kedongkrak gitu loh teman-teman. Nah, ketika aku mulai searching ataupun browsing di berbagai media sosial, YouTube dan lain-lain, aku tuh dapet informasi kalau materi TWK di tahun 2020, nggak ding, di tahun 2019 yang CPNS tahun 2019 itu kan materinya tentang nasionalisme, bela negara. Kemudian ada integritas, kemudian ada pilar negara. Nah, itu kan nggak detail banget ya teman-teman ya. Jadi aku tuh memutuskan buat sebelum aku bisa menguasai materi-materi ini, aku harus bisa menguasai materi-materi dasarnya kayak sejarah proklamasi, BPUPKI, PPKI, seperti itu teman-teman. And finally, waktu aku tes CPNS pertama kali, soal TWK tuh benar-benar antara campuran analitik dan teori teman-teman. Aku BPUPKI itu juga dapet 1-2 soal. Karena materi TWK itu luas banget ya teman-teman ya. Aku saranin buat teman-teman sebelum belajar ke analitiknya atau soal-soalnya, mumpung masih banyak waktu, teman-teman silahkan baca-baca terlebih dahulu seperti sejarah, kemudian proklamasi, BPUPKI. Ya, dulu aku emang susah banget ya teman-teman ngehafal tanggal. Cuma ketika aku udah baca, ketika menemukan soal berupa analitik, aku tuh bisa ngerjainnya teman-teman. Nah, sekarang ke intinya ya teman-teman ya. Jadi aku tuh mulai atur strategi itu awalnya adalah aku baca textbooknya dulu ya teman-teman. Setelah itu aku coba ringkas ya teman-teman. Aku sampai punya ini teman-teman, ada 5 buku tentang TWK, tes wawasan kebangsaan, dan ini khusus TWK ya, tentang bela negara itu apa, integritas itu apa, kemudian nasionalisme itu apa. Jadi ketika aku menemui soal tuh, oh ini dasarnya dan aku bisa menerapkannya, kayak gitu teman-teman. Nah, setelah aku ringkas, kan udah aku tulis di buku ini ya teman-teman ya, udah aku tulis di buku. Kemudian setelah itu aku coba lihat video-video, karena aku tuh tipe yang mudah ngantuk ya teman-teman ya kalau baca buku aja. Terus aku lihat video, kemudian kalau ada kata kunci aku tulis lagi di buku. Nah, setelah itu aku pakai Ayo CPNS, karena di situ kan disediakan 15 menit 15 soal, ada TWK ya teman-teman. Aku coba, alhamdulillah aku evaluasi per hari, per minggu, ada kenaikan. Nah, seperti itu caraku teman-teman. Nah, gimana Kak kalau mau ngehafal undang-undang? Kadang tuh aku suka bingung Kak. Nah, dulu aku tuh beli di toko buku ya teman-teman nih, undang-undang. Ini tuh bener
bener-bener komplit banget sih teman-teman. Tapi aku kelemahannya itu susah banget ngehafal sebanyak ini, dan akhirnya aku memutuskan untuk membuat foto wallpaper tentang ringkasan undang-undang. Buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, silahkan di follow, karena di situ udah aku pin ya teman-teman di Instastory aku. Aku udah bikin wallpaper HP tentang ringkasan UUD 45 yang sering keluar. Nah, setelah aku belajar UUD yang banyak ini ya teman-teman, kemudian aku nih ya teman-teman, kayak gini, aku belajar yang undang-undang ringkasannya teman-teman. Insya Allah ini akan aku share di Instastory aku ya teman-teman ya, kayak gini. Rada kucel sih emang, cuma karena lebih worth it aja sih. Setelah aku baca ini, paham isinya, kemudian aku ringkas di sini. Nah, kayak gini, kemudian aku buat di wallpaper HP. Nah, teman-teman, strategi selanjutnya adalah ketika aku ini kan orangnya nggak bisa sekali ngehafal langsung paham, langsung bisa, langsung hafal gitu ya. Jadi aku harus diulang-ulang. Nah, strategiku waktu itu aku buatkan tulisan di kertas kecil, misalnya di kertas kecil, kemudian aku tempel di dinding-dinding yang sering aku lalui, entah itu ketika bangun tidur, tanpa sadar kita kan udah baca. Mungkin teman-teman lemah di hafalan undang-undang, silahkan teman-teman tulis, kemudian teman-teman tempel di dinding yang sering teman-teman lalui, kayak gitu sih kalau tips dari aku. Nah teman-teman, kenapa aku mempersiapkan jauh-jauh hari terus membuat ringkasan sebanyak ini? Karena aku tuh begini teman-teman, aku kan namanya manusia itu kan punya kemampuan mengingat itu kan juga terbatas ya teman-teman ya. Jadi ketika aku sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, mungkin beberapa bulan yang lalu, ketika nanti sudah mendekati tes SKD, aku tinggal review aja materi yang udah aku pelajarin. Jadi kayak lebih tenang, kemudian lebih menguasai. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, di sekali daftar tes CPNS ini Allah langsung ijabah doaku untuk lolos tes CPNS teman-teman. Jadi teman-teman silahkan atur strategi sebaik mungkin. Boleh banget teman-teman bisa tiruin strategiku buat teman-teman yang mungkin susah buat ngehafal ya. Jadi aku mau nyaranin nih buat teman-teman yang mungkin udah beli tryout atau beli soal-soal, saranku jangan langsung kerjain soal-soal yang ada, nanti teman-teman akan mengulang kesalahan yang sama. Silahkan teman-teman pahami konsepnya dulu. Insya Allah next time kalau ada waktu, aku akan share cara menjawab soal-soal TWK yang mungkin butuh penalaran dan teori ya teman-teman ya. Jadi stay tune terus. Jangan lupa teman-teman buat subscribe dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman ya. Nah, jadi pada intinya TWK atau tes wawasan kebangsaan ini kan luas banget ya teman-teman. Silahkan sesuaikan metode belajar teman-teman masing-masing. Saranku teman-teman silahkan follow Instagram yang mungkin berkaitan dengan tes CPNS, karena kan di sana sering update tentang feeds soal-soal. Jadi teman-teman ketika scroll IG itu tuh bermanfaat. Mungkin teman-teman belajar 1-2 soal kan lumayan ya teman-teman ya. Selain itu silahkan teman-teman tuh to date tentang informasi terkini, karena kemarin waktu aku dapat soal TWK itu tuh kayak berkaitan dengan COVID, misalnya mematuhi prokes itu tuh sesuai dengan penerapan Pancasila sila keberapa. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, tetap yang penting dan terpenting adalah manajemen stres teman-teman. Ketika teman-teman mensugestikan diri ya teman-teman buat aku bisa kok menaklukkan soal TWK. Aku dari dulu kayak gitu teman-teman. Soal TWK itu gampang, aku pasti bisa. Aku selalu sugesti kayak gitu, dan alhamdulillah selalu Allah berikan kemudahan, selalu Allah berikan kelancaran. Pokoknya TWK teman-teman jangan males buat baca. Kalau misalnya susah ngehafal, silahkan ditulis atau ditempel atau dibuat wallpaper. Silahkan teman-teman, sesuka teman-teman ya, se-enjoy teman-teman ketika mau belajar. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Aku juga punya tips trik lain nih teman-teman. Aku kan kadang kalau baca kan suka ngantuk gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kadang pakai ini rekaman di HP ya teman-teman. Materi-materi yang sekiranya butuh hafalan, aku rekam sendiri pakai handphone, kemudian aku dengarkan pakai headset, dan itu worth it banget teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum gabung di Ayo CPNS silahkan gabung. Dan jangan lupa masukkan kode referral lolos ASN OK untuk mendapatkan potongan harga. Oke teman-teman, jangan lupa buat subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering update tentang materi per-CPNS-an ataupun tentang ilmu kebidanan. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini aku spill bimbel yang aku pakai waktu aku persiapan tes CPNS. Sebenarnya semahal apapun bimbel yang teman-teman pakai, kalau teman-teman nggak konsisten dan nggak telaten buat belajar, itu tuh bakal nihil banget teman-teman. Jadi saranku teman-teman, pilihlah metode belajar yang menurut teman-teman itu pas buat teman-teman. Jadi waktu aku pakai bimbel ini ya teman-teman, aku tuh baca materi-materinya dulu sampai paham. Setelah itu aku coba kerjakan soal-soal, kan ada 15 menit 15 soal juga disediakan di bimbel ini. Setelah dirasa matang, aku langsung lanjut ke tryout teman-teman. Nah di sini tuh disediakan banyak banget paket tryout, dan ada soal ada pembahasannya juga berupa video, karena aku waktu itu ambil yang paket platinum. Nah buat teman-teman yang mau daftar silahkan masukkan kode referral lolos ASN OK, karena nanti akan mendapatkan potongan harga 25.000 sampai 50.000 buat teman-teman yang belum daftar.